Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita patut mensyukuri nikmat Allah, kita ditakdirkan oleh Allah, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bersua dengan bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan. Dan kita semua berharap mudah-mudahan anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan juga kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, mudah-mudahan kita senantiasa dengan keberkahan bulan yang mulia ini, kita semua diberikan anugerah dan ampunan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian dan juga pemirsa yang Allah muliakan, inti dari puasa diantaranya adalah mengajarkan kita kepada sebuah sikap nilai kejujuran. Karena hanya dengan sikap kejujuran yang dibarengi oleh ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan lulus dan mampu untuk menjalankan ibadah puasa. Karena bagaimana mungkin seorang yang tidak memiliki sifat jujur dia akan mampu untuk melaksanakan puasa. Padahal kalau dia ingin untuk melakukan suatu kebohongan saja, itu yakin, hakul yakin tidak akan ada orang yang mengetahuinya. Kita kasih contoh, hadirin dan juga anak-anakku sekalian. Ketika seseorang sholat, maka orang lain masih akan mampu untuk melihat jumlah rakaatnya. Kalau duhur 4 rakaat, dia tidak bisa mengkorupsi jadi 3 dan sebagainya, karena mungkin saja, apalagi ketika sholat berjamaah, ada orang yang melihatnya. Ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, zakat, mungkin orang bisa menghitung berapa zakat yang harus dikeluarkan. Tetapi hadirin jamaah rahimakumullah, ibadah puasa tidak mungkin seorang untuk mengkorupsi. Maka ketika kewajiban puasa itu kita akan korupsi, itu sangat terbuka lebar. Umpamanya ketika kita benar dalam posisi siang, kita benar-benar haus, kemudian kita akan korupsi ketika kita berwudu untuk melaksanakan sholat zuhur, kita akan mencicip seteguk air saja, maka tidak mungkin orang, jangankan orang yang jauh, orang yang di samping kita berwudu, tidak mungkin dia mengetahui ketidakjujuran kita. Maka sejatinya Ramadan ini, puasa ini melahirkan pribadi-pribadi yang jujur. Hadirin dan juga anak-anakku sekalian, Bapak ingin bercerita dari Qissatul Aulia, dari kisah para wali, di mana sikap kejujuran ini menghasilkan keselamatan, bahkan menyelamatkan. Dalam sejarah, dalam tarikh para orang-orang solih, kita mengetahui Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau ini semasa beliau muda, beliau sangat mencintai dan penyayang terhadap ilmu. Bahkan belajar beliau tidak terbatas oleh teritorial wilayah, bahkan melintas jauh melewati berbagai negara. Hadirin dan anak-anakku sekalian, kecintaan dan mujahadah Syekh Abdul Qadir Jailani terhadap ilmu ini mengantarkan dia untuk belajar dari satu madrasah ke madrasah yang lain, dari satu guru ke guru yang lain, melanglang buana dari suatu negara ke negara yang lain, dari satu dusun ke dusun yang lain. Sehingga suatu hari Syekh Abdul Qadir Jailani ini berangkat bersama rombongan untuk mencari ilmu. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai seorang anak yang soleh, maka ketika esoknya akan berangkat, di malam harinya Syekh Abdul Qadir Jailani pamit kepada ibunya dan meminta nasihat dari ibunya. Hadirin jamaah rahimakumullah dan juga anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, apa nasihat yang diberikan oleh ibundanya kepada sang anak yang akan menuntut ilmu? Maka sang ibu berkata, memberikan nasihat kepada anaknya, bahwa engkau harus senantiasa jujur dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaanmu. Maka itulah nasihat yang diberikan oleh ibunya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Hadirin jamaah rahimakumullah dan juga anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, Maka ketika Syekh Abdul Qadir Jailani pagi harinya berangkat menuju
ke sebuah negara untuk mencari ilmu bersama kafilah atau rombongan. Ketika di perjalanan, rombongan termasuk di dalamnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini dicegat oleh rampok, dicegat oleh para perampok yang akan merampok harta yang dibawa oleh kafilah tersebut. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka si perampok menanyai satu persatu dari rombongan yang termasuk di dalamnya Syekh Abdul Qadir Jailani tersebut. Satu persatu, dan secara naluriah pasti ketika kita ditanya oleh perampok, itu secara naluriah alamiah manusia, pasti dia tidak akan berkata jujur. Maka ketika perampok itu bertanya kepada si A, apakah kamu bawa uang, apakah kamu bawa harta? Semua menjawab, saya tidak membawa apa-apa, saya tidak punya uang dan sebagainya. Tapi kenyataannya, hadirin jamaah rahimakumullah, ketika satu-satu dari rombongan tersebut diperiksa, ada yang bawa uang sekian dinar, ada yang bawa uang sekian dirham, ada yang disembunyikan di kantongnya, ada yang disembunyikan di ikat pinggangnya, dan sebagainya dan sebagainya. Maka akhirnya semua uang itu diambil dan harta-hartanya pun diambil. Maka ketika tiba giliran perampok ini menanyai Abdul Qadir Jailani muda, ketika bertanya, maka Abdul Qadir Jailani tidak seperti jawaban orang-orang yang lainnya. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani ketika ditanya oleh perampok, apakah kamu membawa harta? Maka Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, aku dibekali oleh ibuku di dalam kantongku sebanyak 40 dinar. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, sang perampok kaget. Apa yang membuat dia kaget? Karena ada seorang anak, ada seorang pemuda, dibandingkan dengan yang lain-lainnya atau pengalaman dia ketika merampok, bahkan dalam satu kelompok tersebut, kafilah tersebut, tidak ada seorang pun jujur. Ini heran. Ketika ditanya seorang perampok, dia mengatakan jujur padahal uang itu sudah disimpan di balik bajunya. Dia mengatakan, aku membawa uang sebanyak 40 dinar. Maka ketika dicek oleh perampok tersebut, benar apa adanya dan tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang dikorupsi, tidak ada yang disembunyikan sama sekali oleh Abdul Qadir Jailani muda. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, dari keheranan atas kejujuran anak ini, perampok ini bertanya, mengapa engkau bertanya jujur dan tidak berdusta atau menyembunyikan seperti teman-temanmu yang lain? Maka Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab dengan tegas bahwa aku telah berjanji kepada ibuku dan aku pantang untuk mengingkari janjiku, yaitu aku akan senantiasa jujur dimanapun dan kapan. Hadirin jamaah rahimakumullah dan juga anak-anakku sekalian yang Bapak cintai. Maka si perampok itu, dan ketika itu mungkin hidayah Allah turun. Momentum itu tiba, kemudian hidayah Allah turun. Apa yang terjadi? Pernyataan dan sikap dari Abdul Qadir Jailani muda ini benar-benar menyentuh hati dan perasaan sisi kolbu, sisi nurani perampok tersebut. Begitu tersentuh dengan kejujurannya, maka dia berkata, engkau begitu luar biasa berpegang teguh kepada janjimu terhadap ibumu, tapi aku telah mengkhianati janjiku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, maka perampok itu merasa malu terhadap dirinya, merasa malu terhadap apa yang dilakukan oleh Abdul Qadir Jailani muda. Maka ia mengatakan, betapa malunya aku telah mengkhianati amanah yang telah Allah berikan, aku telah mengkhianati janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saksikanlah, sejak saat ini aku taubat dan berhenti dari perbuatan laknat ini. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, begitu dahsyatnya sebuah kejujuran, bahkan hati seorang perampok bisa luluh lantak, bahkan bisa menyelamatkan keseluruhannya, bahkan bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, walaupun mungkin secara logika ketika saat itu berbohong mungkin lebih menyelamatkan, tetapi dengan kejujuran bukan hanya diri Syekh Abdul Qadir Jailani yang selamat, tapi seluruh selamat, bahkan perampok tersebut tobat dan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hikmah dari semua ini, anak-anakku sekalian, dengan gemblengan madrasah Ramadan, dengan gemblengan pembelajaran di bulan Ramadan, kita diajarkan kejujuran untuk tidak melakukan hal yang dilarang selama kita berpuasa di bulan Ramadan. Dari mulai imsak atau dari mulai kita dikumandang ada subuh sampai maghrib,
maka di luar Ramadan pun kita senantiasa semestinya untuk selalu berlaku jujur. Kalaulah kita sebulan dalam Ramadan kita bisa berbuat jujur dengan melaksanakan puasa, maka alangkah baiknya di luar bulan Ramadan kita pun bisa jauh lebih jujur lagi dari ini. Maka mudah-mudahan kejujuran ini akan senantiasa menjadi perisai kita dari kehancuran moral, perisai kita dari berbagai kemaksiatan dan kesalahan-kesalahan yang lainnya. Maka insya Allah dengan kejujuran akan menjadikan kita semua selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.